Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita menyertai saudara-saudara semua yang mendengarkan renungan pagi ini. Di dalam Mazmur 23 ayat 3, Daud menulis, "Ia, yaitu Tuhan, menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Saudara-saudara, Daud berkata, Tuhan menuntun dirinya di jalan yang benar. Siapa yang menuntun atau memimpin Daud di jalan yang benar? Jawabannya Tuhan. Tuhanlah yang bekerja di dalam kehidupan Daud, yang memimpin dia di jalan yang benar. Yang di dalam bahasa Inggrisnya tertulis, He lead me in the path of righteousness. Daud memuji Tuhan, dia menulis yang diyakininya tersebut. Dan saya percaya, dia juga tentunya membaca, mengklaim yang diyakininya tersebut. Untuk apa? Untuk meyakinkan jiwanya. Dan apa yang diyakininya tersebut, yaitu di dalam hal ini bahwa Tuhan memimpin dia di jalan yang benar, akan membuahkan hasil, yaitu jiwanya yang di-restore atau dipulihkan, diperbaiki. Yang dalam bahasa Indonesianya menerjemahkannya sebagai Tuhan menyegarkan jiwaku. Saudara-saudara, apakah kita juga hidup dituntun oleh dan dipimpin oleh Tuhan? Apakah ada syaratnya untuk hidup dipimpin oleh Tuhan? Sebagai umat perjanjian baru, hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan atau Roh Kudus. Dia memimpin kita di jalan yang benar, in the path of righteousness. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat tersebut tidak mengatakan domba-dombaku harus mendengarkan suaraku, tetapi tertulis domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan kita adalah domba-domba Tuhan, berarti kita mendengar suara Tuhan. Amin. Dengan mengatakan amin, maka saudara percaya dan meyakini ayat tersebut berlaku bagi saudara, bahwa saudara mendengar suara Tuhan. Hidup kita adalah hidup karena percaya, saudara-saudara, bukan karena melihat. Yaitu dalam 2 Korintus 5 ayat 7 tertulis, walk by faith, not by sight. Kehidupan umat percaya perjanjian baru adalah hidup di dalam roh. Kita adalah anak-anak Allah yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Percayakah kita bahwa kita hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh? Saya percaya. Bagaimana dengan saudara? Saya beri satu contoh kehidupan yang dipimpin oleh roh Tuhan. Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel di 1 Samuel 16 ayat 1b. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nabi Samuel disuruh Tuhan pergi ke rumah Isai untuk mengurapi salah seorang anaknya menjadi raja Israel. Tetapi Tuhan tidak menyebutkan nama anak tersebut. Samuel harus meminta Isai memperlihatkan anak-anaknya satu persatu. Dan Samuel dituntun oleh Tuhan untuk mengerti bahwa bukan ketujuh anak itu
yang dipilih oleh Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 10 mengatakan demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Saya pernah bertanya saudara-saudara, mengapa ya kok Tuhan tidak menyebutkan saja nama Daud yang dipilihnya untuk bikin praktis, mudah dan cepat? Oh, tidak saudara-saudara. Cara kerja Tuhan adalah memimpin dan menuntun jalan Samuel step by step. Dari situ, dari pencerahan dari ayat tersebut, saya juga mengerti bahwa Tuhan, Dia juga sedang memimpin hidup saudara dan saya saat ini. Step by step by step by step. Apa yang harus kita lakukan adalah percaya bahwa ada roh Tuhan di dalam kita yang sedang memimpin kita untuk mendapatkan hikmat dan jalan keluar dalam segala perkara. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Cerita Nabi Samuel kita lanjutkan di dalam ayat 11 dan 12-nya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba, kata Samuel kepada Isai. Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia, yaitu Daud, kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Keadaan Samuel tampak menemui jalan buntu, bukan saudara-saudara? Bahkan Isai tidak mengatakan ada lagi si bungsu yang tidak hadir di situ kalau Samuel tidak bertanya, bukan? Itulah keadaan kita yang sepertinya sudah mengikuti Tuhan dengan setia, tetapi kadang ada hal-hal yang terasa buntu. Sabar saudara-saudara, tenang dan percaya. Langkah saudara sedang dituntun oleh Tuhan. Masih ada si bungsu bagi Samuel yang belum terlihat. Ingat, hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Amin. We don't need to know what is ahead of us. We just need to know who is with us. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita, tetapi satu hal kita perlu mengetahui, yaitu siapa yang berjalan bersama dengan kita. Amin, saudara-saudara. Tuhan berjalan bersama dengan kita, Tuhan untuk kita. Tertulis di Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? If God be for us, who can be against us? Sebagai penutup, mari kita baca bersama dari ayat yang tadi di atas. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Seperti Daud yang disegarkan jiwanya karena mengetahui dirinya dipimpin di jalan yang benar, maka kita pun sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, percaya dan meyakini bahwa ada roh Allah yang memimpin langkah kita, yang sudah menyegarkan, memulihkan jiwa kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu bersyukur kepadamu yang selalu memimpin langkah kaki kami di jalan yang benar melalui roh-Mu yang tinggal di dalam kami. Semua hanya karena kasih karunia-Mu. Kami berdoa Bapa, agar Engkau selalu mengingatkan kami akan hal-hal yang sudah dibukakan hari ini melalui renungan pagi ini. Terpujilah nama Yesus sekarang dan selamanya. Amin.